Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aitullah Khomeini. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemerintah daerah dosen pengampu Pak Alfa Briansah dengan berjudul Pembagian Jalan Nasional dan Jalan Kendaraan Batubara. Yang pertama, pembagian marka jalan. Jalan Nasional Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang marka jalan. Ciri jalan nasional adalah terdapat tanda marka membujur berwarna putih dan kuning secara bersamaan dikelola oleh Kementerian PUPR. Jalan provinsi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 yaitu tentang marka jalan provinsi berwarna putih berbentuk garis membujur, baik garis-garis putus maupun garis tak putus. Umumnya jalan provinsi memiliki ukuran yang cukup lebar. Di beberapa titik, lebar jalan provinsi juga sama dengan jalan nasional. Pengelola dan penanggung jawab jalan provinsi adalah gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk. Latar belakang. Jalan provinsi dan jalan nasional yang dilalui kendaraan batubara di Jambi. Jalan adalah suatu infrastruktur fisik yang berfungsi sebagai sarana transportasi darat bagi kendaraan dan pejalan kaki. Jalan dapat berupa jalur yang diaplikasi dengan aspal, beton, atau material lainnya yang dirancang untuk memungkinkan pergerakan yang lancar dan aman. Jalan memiliki peran penting dalam sistem transportasi suatu wilayah. Fungsinya meliputi menghubungkan lokasi. Jalan menghubungkan berbagai lokasi seperti perkotaan, perdesaan, industri, dan perdagangan. Pusat kegiatan lainnya. Jalan dapat memiliki berbagai jenis, termasuk jalan raya, jalan tol, dan jalan perkotaan, jalan perdesaan, dan jalan lingkungan. Masing-masing jenis jalan memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda tergantung pada tujuan dan lokasinya. Perbedaan antara jalan nasional dan jalan provinsi biasanya terkait dengan yurisdiksi, fungsi, dan klasifikasi jalan tersebut. Berikut ini adalah beberapa perbedaan umum antara jalan nasional dan jalan provinsi. Yurisdiksi. Jalan nasional berada di bawah yurisdiksi pemerintah pusat atau otoritas nasional. Sedangkan jalan provinsi berada di bawah yurisdiksi pemerintah provinsi atau otoritas tingkat provinsi. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk merancangkan, membangun, dan mengelola jalan nasional, sementara pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk jalan provinsi. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja pembagian jalan nasional dan jalan provinsi untuk dilalui oleh truk batubara? Yang kedua, bagaimana strategi menanggulangi kemobilisasi truk batubara? Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam melakukan observasi ke lapangan, penulis setuju menggunakan metode penelitian primer, yang nama peneliti melalui wawancara terkait pembagian jalan nasional dan provinsi di Jambi khususnya. Mengapa peneliti menggunakan metode ini? Karena dalam hal teknis sudah disesuai dengan apa yang disebutkan. Selanjutnya adalah kapasitas jalan. Luas jalan nasional dan provinsi. Provinsi Jambi hingga tahun 2023 ini memiliki jalan nasional sepanjang 1.318,9 km. Dari jumlah ini, Kementerian PUPR mencatat sekitar 600
603,4 km jalan nasional Provinsi Jambi yang setiap harinya dilalui oleh angkutan umum batubara. Jalan nasional yang dilalui batubara tersebut termasuk ke dalam beberapa ruas, diantaranya ruas jalan Tembesi, Niam, Tebo, Muara Bungo sepanjang 167,8 km. Ruas Jalan Sarolangun sampai Tembesi, Muara Bulian, Kota Jambi, Talang Duku sepanjang 223,3 km. Ruas Jalan Sarolangun, Bangko, Muara Bungo, batas Provinsi Sumatera Barat sepanjang 212,4 km. Jalan nasional dan provinsi. Provinsi Jambi memiliki beberapa jalan nasional dan provinsi yang menghubungkan kota-kota dan daerah penting di wilayah tersebut. Beberapa jalan nasional yang melintasi Provinsi Jambi antara lain Jalan Nasional Raya Lintas Sumatera atau Jalan Nasional Raya Lintas Sumatera yang menghubungkan daerah dari ujung utara hingga ujung Sumatera Selatan Utara. Dan Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan beberapa kota di Sumatera Timur dengan Jambi dan provinsi lain di Pulau Sumatera. Kapasitas jalan tergantung pada beberapa faktor seperti lebar jalan, jumlah jalur, struktur jalan, dan tingkat lalu lintas yang diharapkan jalan yang lebih lebar dan memiliki lebih banyak jalur cenderung memiliki kapasitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jalan yang lebih sempit. Instruksi Gubernur Jambi nomor 8 Giring Inggup Giring Dishub Giring 2022 tentang peraturan lalu lintas angkutan batubara di wilayah Provinsi Jambi. Yang pertama, kendaraan dalam kondisi layak jalan yang dibuktikan dengan berlakunya surat tanda uji kendaraan. Selanjutnya, kendaraan yang digunakan harus sesuai dengan spek teknis yang dikeluarkan oleh Ditjen Perhubungan Darat dan tidak over dimensi. Selanjutnya, kendaraan yang digunakan wajib kendaraan 2 sumbu seperti truk PS dan kol diesel dengan jumlah muatan yang diperbolehkan untuk pengangkutan batubara yaitu 8 ton sebelum termasuk berat kendaraan yang diizinkan sesuai tanda uji kendaraan. Adapun saran yang saya berikan kepada materi yang saya sampaikan tadi, berikut adalah beberapa saran terkait jalan nasional dan jalan provinsi yang dilalui oleh truk batubara di Jambi. Yang pertama yaitu pemeliharaan dan perbaikan jalan. Pemerintah dan otoritas terkait perlu melakukan pemeliharaan dan perbaikan rutin pada jalan nasional dan jalan provinsi yang dilalui oleh truk batubara. Ini termasuk memperbaiki kerusakan jalan, memperkuat struktur jalan agar dapat menangani muatan berat, dan memperbaiki bagian jalan yang rusak dan berlubang. 2. Peningkatan kapasitas jalan. Jika lalu lintas truk batubara di jalan Provinsi Jambi meningkat, pertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas jalan. Ini dapat meliputi penambahan jalur, perbaikan jalan belok, atau membangun jalan baru yang dirancang khusus truk batubara. 3. Yaitu pengaturan lalu lintas. Implementasikan pengaturan lalu lintas yang efektif dan mengelola aliran truk batubara di jalan nasional dan provinsi. Hal ini dapat mencakup penetapan waktu operasional yang ditentukan oleh truk batubara, penempatan rambu lalu lintas yang jelas, atau pembatasan lintas yang mengurangi potensi konflik dengan kendaraan penumpang. Keselamatan jalan, fokus pada keselamatan jalan dengan meningkatkan tanda peringatan, penerangan jalan yang memadai, pengendalian kecepatan, dan memperkuat penegakan aturan lalu lintas. Ini penting membantu mengoptimalkan penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi yang dilalui oleh truk batubara di Jambi.
Namun, penting untuk melibatkan pihak kepentingan terkait seperti pemerintah, perusahaan batubara, dan masyarakat lokal dalam merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah ini untuk memastikan keberhasilan dan kemanfaatan yang maksimal. Lanjut 4, pengawasan dan penegakan hukum. Perketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap truk batubara yang melanggar peraturan lalu lintas, termasuk pembatasan muatan, kecepatan, dan waktu operasional. Hal ini penting untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan mencegah kerusakan jalan akibat kelalaian truk batubara. Yang kelima, alternatif transportasi. Mendorong penggunaan alternatif transportasi seperti kereta api atau konveyor batubara untuk mengurangi volume truk batubara yang melintasi jalan nasional dan jalan provinsi. Ini dapat membantu mengurangi beban lalu lintas, kerusakan jalan, dan dampak lingkungan. Yang keenam adalah keselamatan jalan. Fokus pada keselamatan jalan dengan meningkatkan tanda peringatan, penerangan jalan yang memadai, pengendalian kecepatan, dan memperkuat penegakan aturan lalu lintas. Ini penting untuk melindungi penggunaan jalan, termasuk truk batubara, dan mengurangi risiko kecelakaan. Saran-saran di atas dapat membantu mengoptimalkan penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi yang dilalui oleh truk batubara di Jambi. Namun penting untuk melibatkan pihak berkepentingan seperti pemerintah, perusahaan batubara, dan masyarakat lokal dalam merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah ini untuk memastikan keberhasilan dan kemanfaatan yang maksimal. Mungkin kesimpulan dari materi saya yaitu jalan nasional. Jambi memiliki beberapa jalan nasional yang menghubungkan wilayah dengan daerah lain di Sumatera. Jalan nasional ini merupakan bagian penting dari jaringan transportasi nasional dan berfungsi sebagai jalur utama untuk menghubungkan kota-kota dan daerah di Jambi dengan provinsi lain di Indonesia. Selanjutnya, perbedaan fungsi. Jalan nasional umumnya memiliki peran yang lebih strategis dan mendukung lalu lintas antar provinsi atau antar kota yang lebih besar. Sementara itu, jalan provinsi cenderung melayani lalu lintas regional atau lokal di dalam provinsi tersebut. Perbedaan ini mempengaruhi perencanaan pengembangan dan pemeliharaan jalan serta pembagian tanggung jawab antar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pembiayaan dan pengelolaan jalan. Peran penting baik jalan nasional maupun jalan provinsi memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas, mobilitas, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tentunya. Jalan-jalan ini memungkinkan aksesibilitas yang lebih baik ke pusat perdagangan, pusat industri, sumber daya alam, dan wilayah-wilayah penting lainnya di Provinsi Jambi. Selanjutnya, jalan provinsi. Provinsi Jambi juga memiliki jaringan jalan provinsi yang menghubungkan kota-kota dan daerah di dalam wilayah provinsi ini. Jalan provinsi bertanggung jawab untuk menghubungkan daerah perdesaan, perkotaan, dan industri di Jambi, serta memberikan aksesibilitas yang penting untuk transportasi dan ekonomi regional. Selanjutnya, perencanaan dan pengembangan. Pentingnya perencanaan dan pengembangan infrastruktur jalan nasional dan provinsi di Jambi tidak bisa diabaikan. Upaya perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan jalan-jalan ini harus dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan kelancaran lalu lintas, keselamatan penggunaan jalan, dan keberlanjutan ekonomi di Provinsi Jambi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang dengan berjudul di atas tadi. Semoga kawan-kawan dapat menikmati apa yang saya sampaikan dan menjadi kebermanfaatan bagi kawan-kawan semua. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.